Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Yang pertama itu adalah latar belakang. Islam adalah dinullah yang diwahyukan kepada semua rasul-rasulnya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, Islam agama yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah agama terakhir yang menjadi agama paling sempurna di antaranya. Di dalamnya syarat dengan aturan-aturan serta pedoman-pedoman yang hidup akan dijadikan norma dalam hidup dan kehidupan manusia, dari persoalan yang kecil maupun besar sekalipun, baik teorinya maupun pelaksanaannya, sehingga hidup akan damai, tertib, sejahtera, dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Pengertian ibadah. Secara etimologis, ibadah adalah kata dasar atau masdar dari abada ya'budu ibadatan, yang artinya mengabdi atau menghambakan diri. Menurut para pakar bahasa Arab seperti Mumandur al-Afriki, asal makna dari ibadah adalah tunduk dan menghinakan diri. Ibadah adalah salah satu bagian yang paling intern yang menjadi privasi bagi setiap individu. Karena ibadah dalam hal ini bukan hanya pada batasan rukun Islam atau rukun iman yang menjadi pedoman, atau bahkan lebih dari sekedar itu. Ibadah yang dimaksud dalam ukuran Al-Quran bisa lebih luas kaitannya, dan tentunya yang paling mendasar dari sekitar pengabdian atau keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ibadah tersebut pada dasarnya adalah mempunyai suatu tujuan, hakikat, dan hikmah bagi kita, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya Quran Surat At-Tin ayat 95, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tujuan inti ibadah. Tujuan utamanya dalam beribadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memfokuskan di dalam segala keadaan supaya mencapai derajat yang tinggi, yaitu takwa. Yang kedua, supaya terciptanya suatu kemaslahatan serta menghindari dari perbuatan tercela dan mungkar. Hakikat ibadah dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna yang sesungguhnya atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya, semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kamus KBBI, hikmah mempunyai arti. Yang pertama, kebijaksanaan, dalam kurung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sakti, kesaktian atau kata-kata. Yang ketiga, arti atau makna yang dalam manfaat. Jadi bisa disimpulkan arti hikmah adalah banyak manfaat bagi yang mengambil manfaatnya. Hubungan antara iman dengan ibadah. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadahnya. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seorang dapat dikatakan mukmin. Bulannya, ruang lingkup ibadah dalam Islam adalah terlalu luas yang merangkumi semua jenis amalan dan syiar Islam, dari perkara yang sekecil-kecilnya seperti cara makan, minum, semuanya adalah dalam makna dan pengertian ibadah dalam arti kata yang luas. Apabila semuanya itu dikerjakan
dengan sebaik-baiknya dengan menurut adab dan peraturan serta memenuhi syarat-syarat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.